Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-137. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Manggada dan Laksono berjalan di belakang Ki Pandi yang melangkah berbongkok-bongkok. Burung-burung yang berkicau membuat suasana pagi menjadi gembira. Orang-orang padukuhan itu yang sudah mulai turun ke jalan-jalan melihat ketiga orang itu dengan dahi berkerut. Mereka yang akan pergi ke pasar atau pergi ke sawah menganggap Ki Pandi, Manggada, dan Laksono sebagai orang-orang asing. Namun ada di antara mereka yang memang menduga bahwa ketiganya adalah pejalan yang telah menginap di Banjar Padukuhan mereka. Tentu bukan orang berkuda itu, desis seseorang kepada kawannya yang berjalan di sampingnya sambil membawa cangkul karena keduanya memang akan pergi ke sawah. Ki Pandi dan kedua anak muda itu berjalan termangu-mangu. Sekali-sekali jika tatapan mata mereka bertemu dengan orang-orang padukuhan itu yang memandangi mereka, maka mereka pun telah menganggukkan kepalanya. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun telah menyusuri jalan padukuhan menuju ke rumah Ki Sambi Pitu. Kedatangan mereka di hari yang masih terhitung pagi itu memang mengejutkan. Seorang yang rambutnya sudah ditumbuhi uban yang keputih-putihan itu termangu-mangu sejenak ketika ia melihat seorang yang berjalan terbongkok-bongkok memasuki halaman rumahnya. "Ki Bongkok," desis orang itu. "Apakah kau masih dapat mengenali aku, Ki Sambi Pitu?" Tentu Ki Bongkok. "Marilah, naiklah," berkata Ki Sambi Pitu. Ki Pandi pun kemudian telah naik ke pendopo rumah Ki Sambi Pitu yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan pendopo rumah pada umumnya yang berbentuk joglo, maka pendopo rumah Ki Sambi Pitu yang tidak begitu besar itu dibuat dalam bentuk limasan sehingga kesannya menjadi lebih sederhana. Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Ki Sambi Pitu itu pun bertanya, "Ki Bongkok, aku merasa aneh bahwa tiba-tiba saja Ki Bongkok telah mengunjungi aku, apalagi hari masih pagi ini." Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Aku minta maaf Ki Sambi Pitu, bahwa di hari yang masih pagi ini, aku sudah mengganggu ketenangan Ki Sambi Pitu." "Tidak Ki Bongkok, aku sama sekali tidak merasa terganggu. Aku senang mendapat kunjungan seseorang di hari tuaku. Rasa-rasanya hidup menjadi semakin sepi. Tetapi kedatangan Ki Bongkok membuat aku merasa bahwa aku tidak hidup sendiri dan terasing di sini." "Bukankah sikap orang-orang padukuhan ini baik terhadap Ki Sambi Pitu?" "Baik sekali.
Aku merasa berada di antara keluarga sendiri. Ki Sambi Pitu berhenti sejenak, namun kemudian katanya, tetapi kunjungan Ki Bongkok yang datang dari dunia yang pernah kita huni bersama, rasa-rasanya hidup ini masih tersisa. Bukankah bukan aku satu-satunya orang yang sering berkunjung ke rumah Ki Sambi Pitu? Tidak ada Ki Bongkok. Justru itu aku merasa bahwa segala sesuatunya sudah lewat. Tentu tidak Ki Sambi Pitu. Aku yang kurang lebih sebaya dengan Ki Sambi Pitu merasa bahwa hidupku masih berarti. Hei, bukankah itu tergantung kepada kita sendiri? Ya, aku juga mencoba memberi arti dari sisa hidupku ini bagi tetangga-tetanggaku yang baik di padukuhan ini. Tetapi karena rasa-rasanya kami datang dari dunia yang berbeda, maka kehadiran seseorang dari dunia kita membuat aku sangat bergembira hari ini. Ki Sambi Pitu, bukankah Ki Lemah Teles juga sering berkunjung kemari? Oh, Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Iya, Ki Lemah Teles memang sering datang kemari, tetapi ia lebih banyak mengganggu daripada satu kunjungan seorang sahabat. Ki Pandi mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, maaf Ki Sambi Pitu, apakah Ki Lemah Teles sering datang mengganggu Ki Sambi Pitu? Iya, tetapi aku senang. Meskipun ia datang mengganggu, tetapi justru karena itu, maka aku menganggap bahwa ia masih menghargai aku yang pernah hidup di dunia pada tataran yang sama dengan Ki Lemah Teles itu sendiri. Ki Pandi mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, apa saja yang dilakukan oleh Ki Lemah Teles sehingga Ki Sambi Pitu merasa terganggu karenanya? Ki Sambi Pitu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Ki Lemah Teles masih selalu mengajak bergurau di hari-hari tua. Ki Pandi masih ingin bertanya lebih jauh, tetapi Ki Sambi Pitu telah lebih dahulu bertanya pula. Ki Bongkok, siapakah nama kedua orang anak muda itu? Mereka adalah kemanakanku Ki Sambi Pitu. Jawab Ki Pandi. Kau tidak usah berbohong kepadaku, desis Ki Sambi Pitu. Keduanya tentu bukan kemenakanmu. Ki Pandi tertawa. Katanya, siapapun mereka, tetapi mereka sekarang bersamaku. Namanya Manggada dan Laksono. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, anak-anak muda yang kokoh. Mereka ingin melihat-lihat tempat yang jauh yang belum pernah dilihatnya. Semalam kami sampai di padukuhan ini. Kami minta belas kasihan kepada Ki Kerto Banjar untuk bermalam di Banjar Padukuhan. Itu sebabnya, maka kalian sepagi ini sudah berada di sini. Tetapi siapakah yang memberitahukan kepada kalian bahwa aku tinggal di sini? Suara kuda yang berderap mengelilingi padukuhan inilah yang menuntun aku sampai ke rumah ini. Jadi kau tentu tahu apa yang telah terjadi. Ki Pandi tidak ingkar. Karena itu, maka ia pun mengangguk sambil menjawab. Iya, aku mendengar pembicaraan kalian. Aku minta maaf atas keinginan tahuku itu. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak mengetahuinya. Karena Ki Lemah Teles dengan sengaja berteriak-teriak. Karena persoalan yang kurang aku mengerti itulah,
maka aku memerlukan datang kepadamu pagi ini, berkata Ki Pandi. Kemudian Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk, katanya dengan nada rendah, apakah kau ingin tahu kenapa Ki Lemah Teles menantang aku berperang tanding? Ki Pandi mengangguk kecil, katanya, iya, menurut pendapatku, kau dan Ki Lemah Teles tidak akan berbenturan kepentingan. Kalian saling mengenal sejak lama. Seandainya ada persoalan, tentu sudah kalian selesaikan sebelum rambut kalian mulai ditumbuhi uban seperti sekarang ini. Ki Sambi Pitu menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang semula nampak cerah telah berkerut dan nampak bersungguh-sungguh. Ia menganggap aku berhutang kepadanya, berkata Ki Sambi Pitu. Sebelumnya ia memang tidak pernah menyebut-nyebutnya. Namun tiba-tiba ia datang minta aku melunasi hutangku dengan menantang untuk berperang tanding. Apakah yang dimaksud dengan hutang itu? Bertanya Ki Pandi. Itulah yang membuat aku bingung, jawab Ki Sambi Pitu. Ternyata kau terima tantangannya, desis Ki Pandi. Iya, aku menganggapnya satu kehormatan bahwa ia masih menghargai kemampuanku sama dengan dirinya, jawab Ki Sambi Pitu. Tetapi bukankah itu tidak bijaksana? Bertanya Ki Pandi. Justru aku merasa bahwa sisa hidupku masih berarti. Kalah atau menang, hidup atau mati, tidak penting bagiku. Tetapi aku masih sempat untuk menerima penilaian yang tinggal dari Ki Lemah Teles, jawab Ki Sambi Pitu. Ki Pandi mengerutkan dahinya. Ternyata jalan pikiran Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles hampir bersamaan. Justru di hari tua mereka. Agaknya justru karena keduanya adalah orang-orang penting dan dihormati, sehingga mereka merasa bahwa akhirnya mereka tercampak dan tidak berarti apa-apa lagi bagi dunia yang pernah menjadi lingkungan hidupnya sebagai orang-orang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka pembicaraan mereka pun terputus. Seorang pembantu di rumah Ki Sambi Pitu telah menghidangkan minuman panas bagi tamu-tamunya. Untuk selanjutnya, Ki Sambi Pitu justru mencoba untuk menghindari pembicaraan tentang tantangan Ki Lemah Teles itu. Dipersilahkannya ketiga orang tamunya untuk minum. Sementara itu, Ki Sambi Pitu mulai bercerita tentang masa mudanya yang panjang serta masa muda Ki Pandi yang bongkok itu menurut pengenalannya. Namun tiba-tiba saja Ki Sambi Pitu bertanya, "Di mana binatang peliharaanmu itu? Kau sembelih ketika kau kelaparan?" "Tentu tidak," jawab Ki Pandi. "Aku tinggalkan keduanya di sebuah hutan yang aku anggap aman bagi keduanya." Ki Sambi Pitu tertawa, katanya, "Seharusnya kau mencari lagi anak harimau, atau anak orang hutan, atau bahkan anak gajah. Kau ajari binatang-binatang itu menurut segala perintahmu." "Ah, kau!" Ki Pandi tertawa, sementara Ki Sambi Pitu berkata selanjutnya, "Kau akan menjadi seorang raja di hutan, karena kau akan dapat menguasai segala-galanya. Jika binatang-binatang terkuat menjadi pendukungmu, kau dapat memaksakan kehendakmu terhadap seisi hutan, karena binatang-binatang yang lebih kecil dan lemah tidak akan berani melawanmu."
Ki Pandi tertawa semakin keras. Manggada dan Laksono pun tertawa pula. Namun dengan demikian, maka Ki Pandi menjadi sulit untuk mencari jalan kembali pada pembicaraan mereka tentang Ki Lemah Teles. Apalagi Ki Sambipito selalu berusaha menghindari pembicaraan itu. Karena itu, maka akhirnya Ki Pandi justru minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Terima kasih akan kunjungan kalian," berkata Ki Sambipito. "Aku masih mengharap bahwa kalian masih sudi singgah di rumahku ini. Dengan kehadiran mereka yang sebaya dengan aku, maka rasa-rasanya aku tidak terlalu terpisah dari duniaku." "Kau sudah mendapatkan dunia yang baru Ki Sambipito," berkata Ki Pandi. "Dunia yang lebih baik, lebih sejuk dan tentu terasa damai. Ternyata yang mengguncang kedamaian hidupmu di duniamu yang baru itu adalah orang-orang yang datang dari duniamu yang kau anggap sudah meninggalkanmu itu." Ki Sambipito mengerutkan dahinya. Ia nampak merenung. Namun kemudian sambil menarik nafas, ia berkata, "Mungkin kau benar Ki Bongkok, tetapi kadang-kadang sulit bagi kita untuk berbicara sekedar berpijak pada nalar." Ki Pandi mengangguk. Katanya, "Iya, kau juga benar." Demikianlah, maka Ki Pandi pun telah meninggalkan Ki Sambipito. Bertiga mereka menyusuri jalan keluar dari padukuhan itu, memasuki bulak persawahan yang luas. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Orang-orang yang bekerja di sawah mulai berkeringat. Dari ujung padukuhan terdengar suara orang menumbuk padi. Lenguh anak lembu berbaur dengan tangis bayi yang minta minum susu ibunya. Ki Pandi, Manggada dan Laksono berjalan menyusuri jalan di tengah-tengah kotak-kotak sawah yang terbentang luas. Seorang petani berdiri sambil meneguk air sejuk dari sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Ternyata Ki Pandi sambil lalu sempat bertanya kepada seseorang, "Apakah Kisanak mengetahui di manakah letak bulak Parapat?" "Apakah Kisanak akan pergi ke sana?" bertanya orang itu. "Iya," jawab Ki Pandi. "Untuk apa?" Orang itu nampak keheranan. "Tidak apa-apa, sekedar melihat-lihat," jawab Ki Pandi. Kening orang itu berkerut. Dengan nada tinggi ia berkata, "Bulak Parapat adalah nama sebuah hutan perdu yang membentang di bawah bukit kecil itu." Ki Pandi termangu-mangu sejenak, seperti juga Manggada dan Laksono. Ia mengira bahwa bulak Parapat adalah sebuah bulak persawahan, sebagaimana sedang dilaluinya itu. Namun ternyata bulak Parapat adalah nama sebuah hutan perdu di lereng bukit kecil. Namun Ki Pandi yang cepat berpikir itu segera menyahut, "Terima kasih Kisanak. Tetapi apa kepentingan kalian dengan bulak Parapat?" Orang itu masih mendesak. "Kami adalah pembuat gerabah dari tanah liat. Kami ingin membuktikan apakah benar kata orang bahwa tanah liat di bulak Parapat lebih baik dari tanah liat dari tempat yang lain." Ternyata jawab orang itu tidak disangka-sangka.
Mungkin keterangan itu benar. Bukit kecil itu seluruhnya terdiri dari tanah liat yang warnanya merah agak keputih-putihan. Aku tidak tahu apakah itu termasuk tanah liat yang baik atau bukan. Dengan jari-jari kita, maka kita akan dapat mengetahui apakah tanah liat itu baik atau tidak, lembut atau kasar, keras atau lentur. Sahut Ki Pandi. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, jika ternyata tanah liat di bukit itu baik, maka tempat itu tentu akan menjadi ramai. Terima kasih Kisanak, berkata Ki Pandi kemudian. Aku akan pergi ke bukit kecil itu untuk melihat apakah tanah liat di sana cukup baik. Ki Pandi pun kemudian mengajak Manggada dan Laksono untuk meneruskan perjalanan. Namun orang yang telah menunjukkan letak Bulak Parapat itu berkata, "Jalan ini yang harus kalian tempuh, bukan ke sana." "Terima kasih Kisanak, nanti kami akan pergi ke bukit itu. Tetapi kami masih mempunyai sedikit kepentingan yang lain," sahut Ki Pandi. Orang itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ki Pandi, Manggada dan Laksono kemudian telah meneruskan langkah mereka. Namun kemudian Ki Pandi pun telah membuat rencana. Pada saat perang tanding itu dilaksanakan 2 malam lagi, mereka bertiga akan berada di Bulak Parapat itu. Lalu sekarang kita akan pergi kemana? Tentunya kita masih belum langsung menuju ke Jatimalang. Belum, jawab Ki Pandi. Lalu katanya kemudian, bukankah kita terbiasa tidur dimanapun juga? Jika kita ingin sedikit bermanja-manja, kita dapat menginap di Banjar Padukuhan. Tetapi jika tidak, maka kita dapat saja tidur di pinggir hutan, di Pategalan, atau bahwa di Bulak Parapat itu sama sekali. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sebenarnya mereka memang ingin segera melihat kembali hutan Jatimalang dan terutama lereng kaki Gunung Lawu di belakang hutan Jatimalang itu. Tetapi mereka sadar jika mereka memaksa juga untuk berangkat, Ki Pandi tentu akan menjadi sangat kecewa. Karena itu, maka Manggada dan Laksono pun tinggal menurut saja kemana Ki Pandi akan pergi. Kita masih mempunyai waktu, berkata Ki Pandi tiba-tiba. Untuk memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, maka kita tidak usah berada terlalu jauh dari hutan Bulak Parapat itu. Demikianlah, sambil menunggu Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksono menuju ke hutan kecil yang tidak begitu jauh dari Bulak Parapat. Di hutan itu, Ki Pandi telah mempergunakan waktunya yang 2 hari itu untuk membimbing Manggada dan Laksono memperdalam ilmu yang mereka miliki. Ternyata bahwa keduanya telah meningkat semakin jauh dari dasar ilmu yang mereka warisi dari Ki Citrobowo. Meskipun demikian, bagi Manggada dan Laksono, ilmu yang mereka terima dari Ki Citrobowo merupakan alas ilmu mereka yang kemudian berkembang semakin tinggi. Selama 2 hari, ketika orang itu keluar dari hutan, mereka memburu binatang dan membuat perapian. Meskipun mereka tidak lagi melakukan topo ngidang, namun ternyata yang 2 hari itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Manggada dan Laksono.
Meskipun ketiga orang itu tidak berkepentingan langsung dengan perang tanding yang bakal terjadi antara Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles, namun ternyata mereka ikut menjadi tegang ketika saat-saat yang ditentukan itu tiba. Ki Pandi yang sudah melihat-lihat hutan perdu yang disebut Bulak Parapat itu dapat menduga di mana perang tanding itu akan dilakukan. Di dalam lingkungan hutan perdu itu terdapat sepetak tanah yang lebih lapang dari yang lain dan tidak ditumbuhi pohon-pohon perdu, bahkan semak-semak berduri. Sejak senja turun, maka Ki Pandi telah menempatkan Manggada dan Laksono di antara pohon-pohon perdu yang rapat yang dapat melindungi mereka, sehingga tidak mudah dilihat oleh orang yang lewat dekat mereka sekalipun. Ki Pandi juga sudah mengajari bagaimana mereka harus mengatur pernafasan mereka agar dapat menyerap bunyi tarikan nafas sedalam-dalamnya, sehingga suaranya tidak lebih dari gesekan daun-daun yang paling lembut. Malam itu ternyata langit jernih, yang nampak hanyalah bintang-bintang yang berhamburan. Selembar awan tipis terbang melintas dan lenyap di cakrawala. Ketika malam menjadi semakin dalam, Manggada dan Laksono mulai menjadi gelisah. Kulit mereka mulai terasa gatal digigit nyamuk yang buas di hutan perdu itu. Ki Pandi yang melihat gelagat itu pun berkata, "Belum tengah malam, kita harus sabar menunggu. Kesabaran merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, menjelang tengah malam, maka mereka telah mendengar derap kaki kuda memasuki hutan perdu itu. Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Pandi, maka orang berkuda itu melintasi semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu di sela-sela batang ilalang, menuju ke tempat yang lebih lapang dari lingkungan di sekitarnya. Beberapa saat kudanya berputar-putar. Namun kemudian orang itu telah meloncat turun dan mengikat kudanya pada pohon batang perdu di pinggir tempat yang lapang itu. Untuk beberapa saat orang itu menunggu. Ketika ia mulai gelisah, maka didengarnya suara tembang yang langut. Suara tembang itu seakan-akan menyelusuri hutan perdu yang tidak terlalu luas, yang membentang di dekat sebuah bukit kecil. Orang berkuda yang berdiri termangu-mangu itu pun tiba-tiba saja telah berteriak, "Hei, kau orang yang licik! Aku hampir jemu menunggumu. Cepat kemarilah! Aku tidak mempunyai banyak waktu." Suara tembang itu masih terdengar. Semakin lama nadanya seakan-akan menjadi semakin tinggi, melengking di sepinya malam, menggetarkan udara membentur lereng bukit. Orang berkuda itu berteriak sekali lagi, "Cepat! Aku sudah jemu menunggumu. Jika kau merasa ketakutan untuk menerima tantanganku, maka datanglah berlutut dan mohon ampun atas segala kesalahanmu. Maka hutangmu pun akan aku anggap lunas." Suara tembang itu menjadi semakin perlahan. Akhirnya suara itu pun berhenti sama sekali. Ternyata beberapa saat kemudian, seseorang melangkah mendekati orang yang datang berkuda itu. Manggada dan Laksono yang melihat semuanya dari jarak yang tidak terlalu dekat, segera dapat membedakan. Orang yang datang berkuda itu tentu Ki Lemah Teles.
Sedangkan orang yang sempat melontarkan tembang itu tentu Ki Sambipitu. Meskipun tidak ada bulan di langit, namun kerediban bintang dapat membantu Manggada dan Laksono melihat kedua orang yang berdiri di tempat terbuka itu. Ternyata bahwa Ki Lemah Teles adalah seorang yang bertubuh kecil, dapat disebut pendek menurut ukuran yang wajar. Sementara Ki Sambipitu adalah seorang yang ukuran tubuhnya sedang-sedang saja sebagaimana orang kebanyakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.